sahabat sosio, di episode kali ini kita mau bahas salah satu tokoh penting di bidang sosiologi. Yaps, Emile Durkheim. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya kita harus mengetahui biografi dari tokoh ini. Emile Durkheim adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh penting di bidang sosiologi, mulai dari pemikiran, teori, dan lain sebagainya. Durkheim lahir di Prancis pada tahun 1858 dan wafat pada 1917. Ternyata teman-teman, Emile Durkheim ini dijuluki sebagai bapak sosiologi modern, bapak sosiologi kedua setelah Auguste Comte, dan bapak sosiologi dunia. Kira-kira apa ya yang membuat Durkheim dijuluki sebagai bapak sosiologi? Yuk kita simak. Ternyata Durkheim berhasil membebaskan sosiologi dari ilmu filsafat dan menempatkannya dalam dunia empiris. Beliau menjadikan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang baru, menjadi ilmu tersendiri dengan menjadikan fakta sosial sebagai subjeknya. Dalam hal ini, Durkheim berhasil membuat sosiologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Nah, teori Durkheim mulai bermunculan pada pasca revolusi Prancis sebagai respon terhadap perubahan masyarakat Prancis pada saat itu, perubahan terhadap berbagai macam problem yang dialami oleh masyarakat Prancis. Nah, di sini nih awal mula fakta sosial teori Durkheim muncul. Pada abad ke-19, Durkheim berpendapat bahwa sosiologi harus menjadi ilmu dari fakta sosial. Wah, apa sih fakta sosial itu? Menurut Durkheim, fakta sosial adalah gejala sosial yang abstrak. Dalam hal ini, hukum, struktur sosial, adat kebiasaan, nilai norma bahasa, agama, atau tatanan kehidupan lainnya yang memiliki kekuasaan tertentu untuk memaksa individu. Fakta sosial ini tentunya tidak dirancang atau dibuat, kita dipaksa untuk menjalankan sesuai dengan fakta sosial di lingkungan kita. Fakta sosial ini juga tentunya sangat mengatur kehidupan kita teman-teman, serta mengontrol dan mengendalikan. Nah, apa sih karakteristik dari fakta sosial? Fakta sosial memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, dia bersifat eksternal, yang artinya fakta sosial ini merupakan perilaku di luar dari individu kita. Yang kedua adalah kohesif atau memaksa. Dan ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ternyata fakta sosial ini mampu memaksa individu. Yang ketiga adalah universal, yaitu dimiliki bersama. Nah, selain fakta sosial, ternyata Durkheim juga menyoroti solidaritas di dalam masyarakat. Durkheim beranggapan bahwa ternyata solidaritas dalam masyarakat itu dibagi menjadi 2 jenis atau 2 bentuk, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, menurut Durkheim, solidaritas mekanik itu terjadi pada masyarakat primitif, diikat oleh kesadaran kolektif, pembagian kerjanya kurang atau rendah, atau saling ketergantungan dalam kehidupan masyarakat mekanik itu terbilang tidak ada. Dan solidaritas mekanik ini terbentuk karena adanya aktivitas bersama. Sedangkan solidaritas organik ini dialami oleh masyarakat yang kompleks. Masyarakat yang tinggal di industri perkotaan, ciri-cirinya adalah individualisnya tinggi, adanya pembagian kerja atau spesialis jabatan di dalam, serta kesadaran kolektifnya rendah. Nah, ternyata menurut Durkheim juga karena jenis dan bentuk dalam sebuah masyarakat itu berbeda-beda, itu dapat memungkinkan terjadinya bunuh diri atau suicide dalam kehidupan masyarakat. Nah, Durkheim ini membagi suicide menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah yang pertama ada bunuh diri egoistik, di mana bunuh diri ini disebabkan oleh individualistik berlebihan, kepentingan diri sendiri lebih besar dari kepentingan kesatuan sosialnya, serta individu ini yang melakukan bunuh diri egoistik merasa bahwa dirinya terpisah dari kelompok sosialnya. Yang kedua adalah bunuh diri altruistik. Durkheim beranggapan bahwa individu yang melakukan bunuh diri altruistik ini dia merasa bahwa dirinya beban masyarakat, kepentingan masyarakat lebih tinggi, dan ia merasa bahwa dirinya hanya membawa aib dalam kelompok sosialnya, sehingga dia kemungkinan akan melakukan bunuh diri tersebut, dan bunuh diri ini disebut sebagai bunuh diri altruistik. Bunuh diri yang ketiga adalah bunuh diri anomi, di mana menurut Durkheim bunuh diri ini tuh merupakan situasi di mana individu ini dia merasa kehilangan arah, sehingga dia kemungkinan besar dia melakukan bunuh diri tersebut. Yang terakhir adalah bunuh diri fatalistik, di mana bunuh diri ini merupakan situasi di mana kondisi sangat tertekan dengan adanya aturan, norma, keyakinan, nilai-nilai dalam kehidupan, sehingga individu tersebut merasa kehilangan kebebasan, sehingga individu ini berpikiran daripada saya kehilangan kebebasan saya merasa terbatasi, akhirnya dia termotivasi untuk melakukan sebuah
bunuh diri, dan bunuh diri ini disebut sebagai fatalistik. Nah, itu dia teman-teman, kurang lebih 5 menit kita membicarakan Durkheim mulai dari biografi serta membedah teori-teorinya. Sampai jumpa di kajian tokoh selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.